Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas pemikiran seorang tokoh yang gagasannya bisa dibilang adalah arsitek dari sebuah institusi raksasa. Raksasa banget? Institusi yang bertahan 2000 tahun dengan 1,5 miliar anggota, Gereja Katolik. Namanya Agustinus dari Hippo. Nah, berdasarkan sumber yang Anda berikan, sebuah transkrip kuliah sejarah, kita akan coba bongkar gimana pemikiran orang ini tidak hanya menyelamatkan gereja dari kehancuran, tapi menurut sumber ini juga ikut membentuk era yang kita kenal sebagai abad kegelapan. Dan yang bikin menarik, semua ini berawal dari sebuah krisis besar. Untuk benar-benar paham, kita harus lihat sebuah ide yang terus muncul sepanjang sejarah. Semacam godaan abadi gitu buat para penguasa. Godaan apa tuh? Ide ini disebut akhir sejarah. Keyakinan bahwa sistem yang ada sekarang, kekuasaan saya, adalah puncak peradaban manusia. Titik di mana semuanya sudah sempurna, nggak perlu ada perubahan lagi. Oke, jadi ini semacam klaim kita sudah sampai di puncak, nggak ada lagi yang lebih baik dari ini. Tepat. Sumber kita menyebut beberapa contoh ya. Ada Raja Daud yang membiayai penulisan Alkitab buat menarasikan bahwa puncak dari rencana Tuhan adalah dirinya sendiri. Betul. Terus ada Kaisar Augustus di Roma, dia mensponsori wiracarita Eneid untuk bilang kalau kekaisaran Romawi itu era kedamaian abadi. Dan yang terakhir, Kaisar Konstantinus. Dia menggabungkan kekuatan Romawi dengan Kristen. Pesannya sama semua, sejarah berhenti di sini, di bawah kekuasaan saya. Tepat sekali, mereka membangun narasi bahwa kekuasaan mereka itu bukan kebetulan, tapi takdir. Masalahnya, narasi akhir sejarah versi Romawi Kristen ini tiba-tiba hancur berkeping-keping. Nah, ini titik baliknya ya. Pada tahun 410 Masehi, kota Roma, simbol keabadian itu dijarah habis-habisan oleh bangsa Visigoth. Ini bukan sekadar kekalahan militer loh. Buat orang-orang saat itu ini kayak kiamat kecil. Guncangan psikologisnya luar biasa. Dan kambing hitamnya langsung ketemu, agama Kristen. Betul. Tiba-tiba muncul krisis iman yang masif. Argumennya ada dua, dan dua-duanya kuat banget. Pertama, kaum pagan bilang, lihat kan, ini terjadi karena kita ninggalin dewa-dewa lama. Jupiter dan yang lain marah, makanya mereka hukum kita. Oke, itu argumen pertama. Gampang dicerna. Argumen kedua, yang lebih subtil, datang dari kalangan intelektual Romawi sendiri. Mereka bilang ajaran Kristen ini bikin kita lemah. Lemah gimana? Semua omong kosong soal kasih, pengampunan, memaafkan musuh. Itu kan agama para Buddha. Kita jadi lembek dan nggak bisa mempertahankan Roma. Otoritas gereja benar-benar di ujung tanduk. Di tengah kekacauan inilah, Agustinus, seorang uskup dari Afrika Utara, muncul. Solusinya menurut sumber kita brilian banget. Tapi pas pertama kali dengar, mungkin kedengarannya aneh. Dia nggak mencoba membela kekaisaran Romawi Kristen kan? Bukan. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih radikal. Dia bisa dibilang mengeluarkan gereja dari sejarah. Tunggu, mengeluarkan gereja dari sejarah. Ini kedengarannya kayak jargon marketing. Maksudnya gimana tuh secara praktis? Gimana bisa sebuah institusi di dunia nyata tiba-tiba mengklaim nggak terikat aturan dunia nyata? Pertanyaan yang bagus banget. Tentu aja gereja secara fisik masih ada dalam sejarah. Manuver Agustinus ini terjadi di level ideologi, dan dia menuangkannya dalam buku mahakaryanya, Kota Tuhan. Oke, gini deh logikanya. Dia membagi realitas jadi dua. Pertama, ada kota manusia yang diwakili oleh Roma. Ini dunia politik, kekuasaan, keserakahan, perang. Sifatnya sementara, bisa hancur kapan aja. Oke, kota manusia. Kedua, ada kota Tuhan yang diwakili oleh Yerusalem spiritual. Ini ranah surgawi, abadi, tanpa pamrih. Nah, manuver jeniusnya adalah Agustinus bilang, pusat gereja Katolik yang sejati itu bukan di Roma yang bisa dijarah, tapi di Yerusalem spiritual itu. Saya mulai paham. Jadi, kekaisaran boleh runtuh, raja-raja datang dan pergi, dunia bisa hancur lebur, Tapi gereja akan tetap aman. karena kantor pusatnya nggak ada di bumi ini. Begitu. Persis, gereja menurutnya hanyalah perwakilan, semacam kedutaan besar dari kota Tuhan di bumi. Dengan begitu, nasib gereja nggak lagi terikat pada nasib kekaisaran manapun. Cerdas sekali.
Dan tanpa disadari, argumen teologis ini nawarin solusi super praktis bagi para penguasa di masa depan. Sumber kita menyoroti 3 hal. Ya, memberi mereka legitimasi kekuasaan, mereka direstui oleh institusi abadi milik Tuhan. Lalu, persatuan budaya. Semua orang di bawah payung ideologi yang sama. Dan yang ketiga, memberi pembeda dari bangsa lain. Jadi gereja jadi semacam franchise pemberi stempel legitimasi ya? Ya. Siapapun rajanya, entah Charlemagne atau yang lain, kalau mau dianggap sah, harus dapat persetujuan dari perwakilan Tuhan ini. Tepat. Dan franchise ini laku keras selama 1000 tahun berikutnya. Agustinus nggak cuma menyelamatkan gereja, dia menempatkannya di pusat kekuasaan Eropa. Oke, fondasinya udah kokoh. Sekarang mari kita bedah mesin pemikirannya. Sumber kita ngajak kita lihat karyanya yang paling personal, pengakuan atau confessions. Di dalamnya ada satu cerita yang kelihatannya sepele, tapi ternyata jadi kunci seluruh teologinya. Cerita tentang mencuri buah pir. Cuma nyuri pir, kok bisa jadi dasar teologi yang begitu besar? Justru karena kelihatannya sepele itulah yang membuatnya begitu kuat di mata Agustinus. Begini detailnya, dan ini penting. Dia dan teman-temannya waktu remaja mencuri pir dari kebun tetangga. Dia menekankan mereka tidak lapar. Sama sekali tidak. Nggak lapar, oke. Bahkan mereka punya buah pir yang jauh lebih enak di rumah. Mereka mencuri bukan untuk makan buahnya. Lalu untuk apa? Untuk sensasi dari perbuatan mencuri itu sendiri. Nikmatnya melanggar aturan. Dan puncaknya, setelah berhasil mencuri, buah-buah itu mereka lemparkan begitu saja ke babi. Mereka bahkan nggak memakannya. Saya coba pahami ini. Jadi, mereka nggak butuh buahnya, mereka punya yang lebih enak, dan akhirnya buah curiannya dibuang. Ini kayak vandalisme tanpa motif. Apa yang Agustinus lihat dari kenakalan remaja yang tampaknya konyol ini? Poin kuncinya, bagi Agustinus, justru karena tidak ada motif itulah yang membuatnya jadi dosa yang murni. Ini bukan dosa karena kelemahan, atau kebutuhan, atau godaan. Bukan karena lapar. Bukan. Ini adalah dosa yang lahir murni dari keinginan untuk berbuat salah, hanya untuk merasakan nikmatnya menjadi jahat. Dari sini, dia menarik kesimpulan yang radikal tentang sifat manusia dan kisah Taman Eden. Pertama, kita berbuat dosa bukan karena butuh, tapi karena kita pada dasarnya menikmati perbuatan dosa. Itu ada dalam diri kita. Dan kesimpulan keduanya yang ini cukup mengejutkan. Kedua, hal-hal yang sering kita anggap wajar atau bahkan positif, kayak rasa ingin tahu, keinginan untuk eksplorasi, atau sekedar kenakalan remaja, bagi Agustinus, itu semua adalah jalan pintas menuju kejahatan. Jadi, rasa ingin tahu itu musuh. Betul. Itu adalah pintu gerbang menuju dosa. Di titik ini, konsep dosa asal atau original sin jadi terasa jauh lebih ekstrim ya. Ini bukan lagi soal Adam dan Hawa membuat sebuah kesalahan, tapi ini soal identitas kita. Benar. Logikanya begini. Menurut Agustinus, kita bukan sekedar cenderung berbuat dosa. Kita adalah dosa itu sendiri. Sejak lahir, kita sudah jadi manifestasi dari kesalahan Adam. Jadi ini bukan soal pilihan, ini soal kondisi dasar kita sebagai manusia. Wow,
Bahkan pengorbanan Yesus pun menurutnya nggak otomatis menghentikan kita. Buktinya, Agustinus sendiri masih terus berbuat dosa ratusan tahun setelah Yesus disalib. Makanya, misi fundamental kita di bumi ini cuma satu. Tunduk, patuh total pada Tuhan yang diwakili oleh gereja. Itu satu-satunya jalan keluar. Oke, kalau ide tentang dosa asal ini sudah terasa ekstrim, sumber kita kemudian membahas argumen Agustinus yang lain dalam kota Tuhan yang, jujur saja, jauh lebih sulit diterima di era modern. Bikin merinding. Iya. Ini terkait kisah pahlawan wanita Romawi, Lucretia. Ya, Lucretia bagi orang Romawi itu kan simbol kebajikan tertinggi. Dia diperkosa oleh seorang pangeran, dan untuk menjaga kehormatannya, dia bunuh diri. Kematiannya memicu revolusi yang melahirkan Republik Romawi. Dia pahlawan tanpa celah. Tapi Agustinus memutarbalikkan narasi ini 180 derajat. Betul. Bagaimana caranya? Ini kan kisah yang sangat jelas tentang korban dan pelaku. Menurut Agustinus, Lucretia bunuh diri bukan karena kebajikan, tapi karena dosa yang paling mematikan, kesombongan. Dia malu. Dia nggak tahan menanggung aib dan kehilangan reputasinya sebagai wanita paling suci di Roma. Jadi, bunuh dirinya bukanlah tindakan heroik, melainkan tindakan egois yang menentang Tuhan. Jadi dia menyalahkan Lucretia. Tepat. Dan bagi wanita Kristen yang mengalami tragedi serupa, pesannya jelas. Pertama, jangan bunuh diri. Tubuhmu itu milik Tuhan, bukan milikmu. Bunuh diri adalah pelanggaran langsung terhadap kedaulatan Tuhan. Oke, itu poin pertama. Lalu yang kedua? Kedua, pemerkosaan terjadi pada tubuh bukan jiwa. Selama batinmu tidak menyetujui perbuatan itu, jiwamu tetap murni di mata Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu, jadi jangan khawatir. Ini kan pada dasarnya menyalahkan korban atas perasaannya sendiri ya. Logikanya gimana sih? Seolah-olah rasa malu dan trauma itu adalah sebuah pilihan yang salah. Tepat. Dan inilah yang oleh sumber kita disebut sebagai gaslighting psikologis tingkat tinggi. Pesannya adalah perasaanmu tidak valid. Trauma dan rasa malumu itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang Tuhan pikirkan, dan aku, melalui gereja, akan memberitahumu apa yang Tuhan pikirkan. Ini alat kontrol yang luar biasa kuat. Dari logika dosa asal dan kisah Lucretia ini, Agustinus kemudian menarik sebuah kesimpulan praktis yang, terus terang, benar-benar gila. Jika kita pada dasarnya jahat, dan setiap tindakan kita berisiko didasari oleh dosa kesombongan, maka cara terbaik untuk berbuat baik di dunia adalah Dengan tidak melakukan apa-apa. Pasrah total pada kehendak Tuhan. tunggu sebentar, ini implikasinya luar biasa besar. Jadi, menurut logika ini, kebajikan tertinggi bukanlah menolong sesama, tapi justru diam. Ini benar-benar membalik semua intuisi moral kita. Tepat. Dan disitulah letak kejeniusan sekaligus sisi gelapnya. Sumber kita memberikan contoh ekstrim. Jika kamu melihat seorang anak kecil tenggelam di danau, jangan melompat untuk menolongnya. Jangan. Jangan. Kenapa? Pertama, kamu bisa ikut mati, dan itu bunuh diri. Kedua, dan ini yang lebih penting, bisa jadi kematian anak itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang tak terselami. Dengan menolongnya, kamu mungkin sedang mengganggu takdir ilahi karena kesombonganmu yang merasa tahu lebih baik dari Tuhan. Jadi, satu-satunya cara untuk memastikan kita tidak berbuat dosa adalah dengan Pasif. tidak berbuat apa-apa. Dengan kepatuhan pasif. Dan kepatuhan pasif inilah yang menjadi fondasi abad kegelapan, menurut sumber kita. Tepat. Benar sekali. Dan doktrin kepatuhan pasif ini meresap ke semua lini. Bayangkan dampaknya. Jika rasa ingin tahu adalah dosa dan menantang otoritas adalah kesombongan, maka riset ilmiah, inovasi sosial, atau reformasi politik menjadi tindakan yang berbahaya secara spiritual. Anda menciptakan masyarakat yang secara institusional takut untuk mencoba hal baru atau bertanya kenapa. Itulah iklim intelektual yang didefinisikan oleh sumber ini sebagai abad kegelapan. Jadi kalau kita sejahat ini, mari kita kembali ke akarnya. Menurut Agustinus, kenapa sih Adam dan Hawa bisa jatuh? Apa akar masalahnya? Menurutnya, mereka jatuh bukan karena ditipu ular atau tergoda oleh buah. Mereka jatuh karena mereka sudah jahat dari dalam. Akar masalahnya sama, kesombongan. Keinginan untuk menjadi seperti Tuhan, menentukan sendiri mana yang baik dan buruk. Oke, kesombongan lagi. Tapi Agustinus menambahkan satu detail psikologis yang krusial, khususnya tentang Adam. Kenapa Adam ikut makan buah itu, padahal dia tahu itu salah? Jawabannya? Bukan karena dia lapar. Bukan. Jawaban yang menurut Agustinus adalah cinta. Cinta. Iya, cinta. Adam sangat mencintai Hawa. Dia tidak sanggup membayangkan hidup tanpanya. Ketika Hawa sudah terlanjur jatuh dalam dosa,
Adam dihadapkan pada pilihan, tetap patuh pada Tuhan dan kehilangan Hawa selamanya, atau ikut berdosa agar bisa tetap bersamanya. Dan Adam memilih Hawa. Dia memilih Hawa. Dia memilih cinta duniawinya di atas kepatuhan pada Tuhan. Loh, cinta? Bukannya itu hal yang baik? Jadi semua yang kita anggap sebagai kebajikan tertinggi dalam hubungan manusia, cinta, pengorbanan untuk orang yang kita sayangi, menurut Agustinus, justru adalah jebakan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Adam memilih Hawa, dan itu adalah dosa fundamentalnya. Tepat sekali. Ini adalah pandangan yang sangat pesimis terhadap hubungan antar manusia. Menurut logika ini, satu-satunya cinta sejati adalah cinta vertikal kepada Tuhan, yang wujudnya adalah kepatuhan total. Semua cinta horizontal, cinta romantis, persahabatan, keluarga, adalah kepalsuan yang berpotensi membutakan kita dan menarik kita ke dalam dosa. Wah, ini mirip dengan argumen lain ya, kalau nggak salah. Seperti yang ditunjukkan sumber kita, ini sangat mirip dengan argumen penyair Romawi, Virgil, dalam Aeneid, tentang bagaimana cinta menghancurkan Ratu Dido. Ini benar-benar suram. Manusia pada dasarnya jahat, rasa ingin tahu itu dosa, bahkan cinta pun adalah jebakan. Terus, ngapain kita menjalani ini semua? Apa imbalannya? Apa janji di akhir jalan penderitaan ini? Imbalannya adalah segalanya. Surga, kota Tuhan yang sesungguhnya. Agustinus menjelaskan sebuah paradoks yang indah sekaligus mengerikan. Di bumi, katanya, kehendak bebas itu buruk. Kita nggak bisa dipercaya untuk menggunakannya dengan benar, karena ujung-ujungnya pasti dosa. Oke. Tapi di surga, kamu akan bersatu kembali dengan Tuhan. Kehendakmu akan menjadi identik dengan kehendak Tuhan. Jadi, kebebasan sejati adalah ketika kita tidak lagi punya pilihan lain selain mengikuti kehendak Tuhan. Tepat. Pada saat itulah, ketika tidak ada lagi konflik antara apa yang kamu inginkan dan apa yang Tuhan inginkan, kamu akan mencapai kehendak bebas yang sejati dan sempurna. Dan semua penderitaan di bumi, penyakit, penindasan, kehilangan, semuanya akan terasa tidak berarti, terlupakan dalam kebahagiaan abadi. Logika, menderitalah hari ini untuk kemuliaan di masa depan. Ya, dan logika itu terbukti sangat ampuh secara psikologis. Sumber kita bahkan menunjukkan bagaimana pola pikir ini diadopsi oleh gerakan sekular lain seperti komunisme. Bekerjalah di bawah penindasan hari ini demi mencapai utopia komunis di masa depan. Oke, mari kita rangkum. Kita sudah melihat bagaimana Agustinus dengan retorika yang jenius membangun sebuah benteng ideologis yang sangat kokoh untuk gereja. Doktrinnya, manusia terlahir sebagai pendosa, rasa ingin tahu itu berbahaya, kepatuhan pasif adalah kebajikan tertinggi, dan satu-satunya harapan adalah kehidupan setelah mati, berhasil mengamankan kekuasaan gereja selama 1000 tahun. Tapi ada harganya. Tapi menurut sumber ini, harganya adalah stagnasi intelektual dan sosial di Eropa. Dan ini membawa kita pada sebuah ironi sejarah yang sangat menarik untuk Anda renungkan. Ternyata sistem pemikiran yang tertutup dan menuntut kepasrahan total ini nggak bisa diterima oleh semua orang. Tentu saja. Ada kelompok-kelompok yang masih sangat menghargai akal sehat, logika, eksplorasi, dan rasa ingin tahu. Mereka yang menolak untuk mematikan pikiran mereka sendiri. Mereka tidak bisa menerima doktrin ini, jadi mereka pergi kemana? Mereka pergi ke timur. Salah satu tujuan utama mereka adalah tempat yang saat itu dianggap sebagai gurun tanpa hukum, tanpa otoritas pusat yang kuat, Arabia. Di sana, para pemikir sesat dari tradisi Kristen dan Yahudi yang melarikan diri dari penindasan doktrinal bisa berkumpul dengan relatif bebas. Jadi mereka membuat komunitas sendiri di sana. Mereka berdebat, bertukar pikiran, dan menggabungkan ide-ide yang dilarang di Eropa. Dari komunitas para pembangkang inilah, menurut sumber kita, benih-benih dari sebuah gerakan keagamaan baru yang revolusioner akan lahir, Islam. Sebuah gerakan yang, secara ironis, nantinya akan muncul untuk menantang dominasi dunia yang telah dengan susah payah dibangun dan dipertahankan oleh arsitektur pemikiran Agustinus.